Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gresiana, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Kampus Citra Raya, Tangerang. Dengan NIM 2021 0102 011 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang ejaan dan puebi. Pengertian ejaan dan puebi. Ejaan dan puebi adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan dan menghubungkan kata-kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar menurut kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau puebi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Yang pertama adalah ejaan Van Nopicen yang diresmikan pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan Van Nopicen ini merupakan bahasa Melayu yang ditulis menggunakan aksara Jawi atau Arab gundul. Tetapi aksara tersebut tidak lagi digunakan pada bahasa Melayu. Perkembangan aksara dari aksara Jawi ke aksara Latin terjadi karena usaha gigih Belanda. Belanda menunjuk seorang ahli bahasa untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Dan seorang ahli tersebut ialah Charles Adrian Van Nopicen yang berasal dari Belanda. Yang kedua adalah ejaan Republik atau yang biasa disebut dengan ejaan Swandi. Setelah mengalami perkembangan, ejaan Van Nopicen telah digantikan oleh ejaan Swandi atau ejaan Republik yang telah diresmikan pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Ejaan Republik ini diresmikan sebagai acuan ejaan baku bahasa Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili dalam ejaan Van Nopicen. Yang ketiga adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini merupakan bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Yang keempat adalah LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. LBK ini tidak diresmikan. LBK menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Program tersebut dijalankan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut berisi konsep ejaan yang menjadi awal lahirnya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kelima adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD ini diresmikan pada tahun 1972 yang merupakan kerjasama antara negara Malaysia dan negara Indonesia yang sama-sama ingin menyempurnakan bahasanya masing-masing yang diwakilkan oleh Menteri Pendidikan masing-masing pada tiap negara tersebut dalam hal menyempurnakan ejaan. Yang terakhir adalah puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Puebi ini diresmikan tahun 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan juga melaunching atau melakukan seminar pendidikan tentang bahasa untuk pendidik baik dosen ataupun guru. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan sejarah ejaan. Yang pertama ada ciri-ciri ejaan Van Nopicen. Yang pertama itu penggunaan huruf O dan E. Contohnya duelue atau yang kita baca sekarang itu dulu pakai U. Kalau pada ejaan Van Nopicen ini menggunakan huruf O dan E. Lalu yang kedua ada penggunaan tanda diaktris atau tanda petik satu. Contohnya makmur. Kalau sekarang kita menggunakan kata K, makmur, tapi kalau pada ejaan Van Nopicen itu menggunakan K-nya menggunakan tanda petik satu, jadinya ma tanda petik muer, makmuer. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri ejaan Republik atau ejaan Swandi. Yang pertama itu ada penggunaan huruf O dan E disederhanakan menjadi U. Contohnya dulu, aku, Republik gitu. Yang kedua, kata ulang ditulis dengan
angka 2. Contohnya buah-buahan itu menjadi buah-buahan. Lalu yang ketiga itu penghapusan tanda diakris yang sebelumnya ada pada ejaan Vanopisen. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri ejaan Melindo. Yang pertama, gabungan huruf T dan J pada kata jara. Jara yang kita sebut sekarang tuh pakai C, cara, tetapi C-nya diganti dengan T dan J, cara. Lalu yang keempat ada ejaan LBK. Ciri pertamanya itu huruf T dan J diganti huruf C seperti pada ejaan Melindo. Lalu huruf J diganti Y. Contohnya jang menjadi yang. Lalu yang kelima ciri-ciri EYD. Ciri yang pertama ada penulisan huruf hanya mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Ciri yang kedua ada penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka. Contohnya Rp 500,00. Jadi Rp spasi 500,00. Lalu yang keenam itu ciri-ciri Puebi. Yang pertama, pada huruf kapital aturan penggunaan lebih diringkas dengan disertai catatan. Yang kedua, pada huruf tebal terdapat pengurangan aturan sehingga hanya ada dua aturan, yaitu menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya penggunaan Puebi. Pada penggunaan tanda baca titik, pertama biasanya tanda baca titik digunakan atau dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, titik. Itu kalimat, satu kalimat, lalu diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, biasanya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu, dan bisa juga untuk memisahkan tanggal, bulan, dan hari. Contohnya, pada tanggal 11.01.22 atau pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2022. Lalu pada jam 16.05 atau disebut dengan pukul 16:05. Lalu yang ketiga, biasanya dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya Siregar, Merari, titik 1920, titik ekonomi makro. Lalu yang keempat, biasanya tanda titik itu dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Lalu penggunaan pada tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pensil, dan penghapus. Lalu yang kedua, biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Lalu yang ketiga, tanda baca koma biasanya dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Kuala Lumpur, Malaysia. Pada huruf kapital, yang pertama biasanya dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Yang kedua, biasanya dipakai untuk nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta nama buku, majalah, dan surat kabar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.